Senin 21 November 2022, siang hari, gedung SCTV Tower ini bergetar. Kami yang berada di lantai 9 SCTV Tower pun merasakan guncangan yang kuat dengan durasi yang lama. Ternyata ini adalah dampak dari gempa yang mengguncang Cianjur, Jawa Barat. Gempa magnitudo 5,6 terjadi pada Senin siang 21 November. Tapi kenapa kerusakan yang ditimbulkan begitu masif? Permukiman warga hancur, korban jiwa banyak yang berjatuhan. Kita diskusi. Gempa tektonik magnitudo 5,6 di Cianjur, Jawa Barat ini getarannya cukup kuat. Tidak hanya terasa di Cianjur, kemudian juga Sukabumi. Getarannya juga sangat terasa di Jakarta, Bandung, dan juga Depok. Kerusakan yang ditimbulkan cukup parah, bahkan menghancurkan rumah warga. Kita lihat bersama seberapa kerusakannya di permukiman warga, tepatnya di Kampung Garung, Cianjur, Jawa Barat. Sudah ada rekan kami, Agi Kurniasyandi, yang memang memantau secara langsung bagaimana kondisi permukiman warga. Benar sekali, nampaknya kejadian gempa bumi di kawasan Cianjur, Jawa Barat menyisakan banyak sekali kerusakan, khususnya bagi rumah warga. Pemerintah setempat setidaknya mengatakan ada 12 kecamatan yang mengalami kerusakan parah. Salah satunya adalah Kecamatan Cugenang. Di tempat saya melaporkan, ada 150 rumah lebih yang rusak akibat gempa bumi yang terjadi pada hari Senin yang lalu. Tembok rusak, bahkan atap rumah yang seharusnya berada di atas kini hampir rata dengan tanah. Warga yang menjadi korban pun tidak bisa menyelamatkan harta benda mereka. Dan kini mereka berada di posko pengungsian. Selain itu, selama kami bertugas di lokasi kejadian, gempa susulan masih terus terjadi. BMKG mencatat Selasa sore ada 145 kali gempa susulan yang terjadi dengan kekuatan mulai dari 1,2 hingga 4,2 skala Richter. Bahkan di hari ini pun kami masih merasakan bagaimana rasanya gempa susulan yang terjadi di titik kawasan pusat gempa. Hingga saat ini gempa susulan masih terus terjadi. Dan itulah yang menjadi alasan kenapa para korban gempa ini masih mengungsi di tenda-tenda darurat. Kemudian penanganan pasien korban gempa pun juga masih dilakukan di halaman rumah sakit. Gempa Cianjur juga menimbulkan banyak sekali korban jiwa. Angkanya sangat tinggi. Pencarian masih terus dilakukan meskipun petugas gabungan tim SAR terkendala dengan akses yang sulit, kemudian juga tanah yang labil sehingga rawan longsor. Kita tanya sama Janet Lee dan juga tim relawan di Desa Benjot yang saat ini masih melakukan pencarian dan evakuasi korban gempa. Masih ada beberapa desa lainnya yang terisolir atau tidak bisa dijangkau dan masih membutuhkan bantuan. Dan kita akan langsung bertanya dengan relawan yang ada di tempat ini. Pak, selamat siang. Pak, izin bertanya, untuk desa-desa yang masih terisolir saat ini ada berapa dan sebenarnya apa kendala dari tim relawan untuk mencapai titik lokasi tersebut? Oke, selamat siang buat semuanya. Izin melaporkan bahwa kondisi sekarang kita berada di Desa Benjot. Memang ada beberapa desa lagi yang belum tertangani di bawah. Salah satunya mungkin karena memang gempa ini masih tiap hari masih ada ya, jadi kondisi tanah juga masih labil. Dan yang paling utama sih karena ini memang desa-desa yang terpencil, jaraknya agak jauh. Jadi secara komunikasi pertama dari matinya lampu sama tidak ada akses jaringan untuk komunikasi khususnya dari HP gitu atau dari mana, ini masyarakat susah komunikasi dengan kita. Jadi dan wilayah mereka juga agak jauh dari desa-desa yang memang sudah terdampak, ke berikutnya itu agak jauh begitu Mbak. Pak, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Dan tentunya seperti yang kita sudah dengar tadi, memang upaya-upaya akan terus dilakukan oleh tim relawan untuk bisa mencapai titik yang terisolir agar bantuan juga bisa sampai, lalu untuk jenazah yang memang belum dievakuasi bisa segera diselesaikan. Lalu kenapa gempa kali ini dampaknya cukup masif, kerusakannya parah, kemudian korban jiwa banyak sekali yang berjatuhan. Saya diskusi hal ini dengan pakarnya. Mungkin diralat sedikit, gempa Cianjur kemarin itu terjadi pada satu patahan aktif yang bukan sesar Cimandiri yang kita kenal ya. Jadi sebetulnya sesar gempanya atau patahannya itu belum dipetakan sebelumnya. Jadi itu
membuat satu kejutan juga bagi kami para peneliti gempa. Dan juga magnitudenya yang hanya 5,6 hanya ya, tapi efek merusaknya, korbannya luar biasa banyaknya. Ya tentu secara teknis ya, secara umum kita bisa bilang karena sumber gempanya itu dekat, patahannya itu di dekat populasi yang padat, banyak rumah-rumah penduduk. Kemudian faktor kedua kemungkinan saya pikir juga itu suatu hal yang benar ya, bahwa konstruksi rumah-rumah penduduk di sana itu kurang baik begitu ya, memang tidak dibangun untuk tahan gempa. Yang seharusnya kan begitu kalau menurut peraturan yang ada secara umum. Kemudian juga yang ketiga faktor alamnya, wilayahnya itu ada di lereng bukit Gunung Gede ya, di lereng selatannya begitu. Jadi ada kemiringan lereng. Kemudian ditambah lagi dengan kondisi sekarang yang sedang curah hujan banyak, sehingga tanahnya lebih jenuh air dan lebih gampang bergerak longsor begitu ya. Sehingga kondisi itu yang barangkali menyebabkan goncangan yang tidak terlalu keras, menyebabkan efek merusak yang lebih tinggi daripada yang diperkirakan, sehingga kerusakannya besar. Itu saya pikir pemikiran atau hipotesa sementara. Kalau yang betul-betul detailnya kita harus lihat di lapangan. Nyatanya banyak permukiman warga yang berdiri, kemudian aktivitas warga yang dilakukan di atas kawasan rawan bencana seperti gempa bumi di Indonesia. Lalu apa mitigasinya? Ini kasus kejadian di Cianjur ini menjadi pelajaran penting bagi kita untuk menata mitigasi ke depan, bahwa kalau sudah di daerah rawan gempa itu bangunlah bangunan yang strukturnya kuat ya, jangan lagi membangun bangunan yang asal bangun, kelihatan tembok bagus tapi tidak ada rangka besinya, tidak ada ikatan-ikatan kolomnya, dan semennya diirit-irit, banyakin kapur dan pasir, itu akan roboh kalau dari gempa. Masyarakat harus proaktif belajar bahwa kita itu berada di daerah yang rawan gempa, sehingga harus mengenali sejarah gempanya, memahami peta-peta patahan aktif, sumber gempanya harus paham, terus juga bertanya kepada BMKG apa yang sudah dilakukan, bagaimana cara selamat saat terjadi gempa, kemudian minta arahan untuk bagaimana harus bertanya tentang bangunan kuat, tahan gempa. Itu yang perlu dilakukan oleh masyarakat, proaktif untuk mencari cara selamat jika ingin tinggal aman, nyaman di daerah rawan gempa. Dan menyiapkan mitigasi apa? Iya benar. Dan BMKG siap untuk terus membantu bersama BPBD untuk melakukan sosialisasi, kegiatan edukasi dan lain-lain. Oke. Pemetaan dan tata ulang wilayah hunian di daerah-daerah yang rawan bencana di Indonesia menjadi mitigasi bencana yang penting. Apalagi bencana tidak bisa diprediksi secara tepat kapan dan di mana akan terjadi. Saya Reza, makasih udah diskusi.